warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan Ustazah Intan pada pelajaran tematik. Baiklah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Anda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan dan juga makan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat. Nah, sebelum kita belajar hari ini, mari kita beristighfar dulu sebanyak 3 kali. Istighfar dimulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita sudah beristighfar. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan juga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini. Nah, Ananda, sebelum kita mulai belajar, Ustazah ingin membacakan satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21. Ya, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21. Silakan dibuka Al-Qurannya dan juga disimak ya. Sudah bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21. Nah, Anda semuanya, Allah memerintahkan kita untuk menyayangi hewan. Rasulullah telah mencontohkannya dan sangat melarang untuk menyakiti hewan. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan. Bahkan kucing itu tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Nah, Anda semuanya, kalau misalnya kita mempunyai hewan peliharaan, jangan lupa diberikan makan. Ya, jangan kita siksa dia. Karena apa? Sesuai dengan salah satu hadis, ada seorang wanita yang dimasukkan Allah ke neraka karena dia menyiksa seekor kucing. Nah, Nanda, berdasarkan ayat dan hadis tersebut, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap syukur atas nikmat Allah yang telah menciptakan makhluk hidup dan ciri-cirinya. Yang kedua, Ananda mampu menuliskan dan memahami tentang daur hidup dari hewan. Nah, yang ketiga, Ananda mampu memberikan saran dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, Ananda, kita masuk ke materinya ya. Minggu yang lalu kita sudah habis pembahasan di subtema 2, sekarang kita masuk ke subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Nah, perhatikan gambar yang ini, yang Ustazah nampakkan ini. Ada gambar ayam ya, ayam yang sedang bertelur. Nah, ayam yang sedang bertelur ini dia mengalami pertumbuhan ya. Dari awalnya dia telur, kemudian dia menetas menjadi anak ayam dan juga menjadi ayam dewasa. Nanti ayam dewasa yang betina dia akan menghasilkan telur lagi dan juga
Ada anak ayam lagi. Seperti itulah pertumbuhan dari hewan. Dari hewan ayam ya. Nah, mari kita lihat bagaimana ayam bertumbuh. Nah, ini ya, daur hidup ayam. Yang pertama ada telur, ya, telur. Habis dari telur dia menjadi embrio. Habis dari embrio dia menetas, telur menetas itu dia menghasilkan anak ayam. Nah, dari anak ayam ini lalu dia menjadi ayam dewasa. Nah, ya. Nah, Ananda pasti sudah mengetahui kan daur hidup ayam dan juga hewan yang lainnya. Kemarin itu kita sudah pernah membahasnya juga kan tentang ayam. Nah, apa aja nih hewan yang mirip dengan ayam daur hidupnya? Nah, ada seperti bebek ya, ada bebek, ada juga angsa, ada juga burung puyuh. Nah, itu dia daur hidupnya itu sama seperti ayam. Ya, yaitu dari telur, kemudian menetas, kemudian menjadi anaknya dan juga menjadi hewan dewasanya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri dari ayam. Nah, perhatikan ciri-ciri dari ayam. Ini ada gambar ayamnya ya. Nah, pertama apa ciri-cirinya? Yaitu tubuhnya itu ditutupi oleh bulu. Nah, perhatikan ini banyak ya bulu-bulu ayam. Yang kedua, mempunyai 2 kaki. Ini 2 kakinya. Lalu apa? Berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Nah, selanjutnya memiliki paruh. Nah, yang mana paruhnya? Ini paruhnya ya. Yang ini paruhnya untuk apa? Untuk dia mencari makan, untuk makan dia di sini ya. Selanjutnya apa lagi? Bernafas dengan paru-paru. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari ayam. Nah, untuk hewan ini juga hewan ayam ini juga termasuk ke dalam kelompok unggas ya, kelompok unggas. Nah, kita lihat mana saja nih hewan yang kelompoknya masuk ke dalam kelompok unggas. Nah, ini dia ya. Ini dia hewan-hewan yang masuk ke dalam kelompok unggas. Ada ayam, ada itik, ya. Kemudian ada burung puyuh, dan juga ada ini burung, ini kalkun, ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya unggas, dia itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ataupun kita sebut dengan mamalia. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar kucing. Nah, kucing termasuk ke dalam kelompok mamalia ya, karena dia melahirkan. Nah, mari kita lihat pertumbuhan dan perkembangan dari si kucing ini. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya? Yang pertama dari anak kucing dulu, ya, anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, kemudian dia menjadi kucing dewasa, ya. Nah, kucing ini juga mempunyai ciri-cirinya, ya, mempunyai ciri-cirinya. Mari kita lihat ciri-ciri dari kucing aja. Nah, ini ya ciri-ciri dari kucing. Yang pertama, tubuhnya ditutupi oleh rambut tebal dan halus. Nah, ya, kalau kalian punya peliharaan kucing di rumah, kalian pasti sering mengelus-elus bulunya ya. Selanjutnya apa lagi? Bernafas dengan paru-paru. Nah, kucing sama seperti ayam tadi ya, bernafasnya menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada apa lagi? Ciri-cirinya dia termasuk ke dalam kelompok hewan mamalia, yaitu hewan yang melahirkan. Selanjutnya apa lagi? Si kucing ini mempunyai ekor. Nah, lihat ini ada ekornya ya. Nah, apalagi berkaki 4. Ada 4 kakinya ya. Selanjutnya, kucing ini juga termasuk ke dalam hewan pemakan daging ataupun kita sebut dengan karnivora ya, pemakan daging ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan? Yang pertama ada makanan. Nah, makanannya. Yang kedua ada air, ya minumnya. Yang keempat ada suhu dan juga ada oksigen. Yang kelima ada tempat hidup atau kandangnya. Ini semua faktor atau penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kalau misalnya hewan tidak kita berikan makan ataupun dia tidak makan, pasti hewan itu tidak akan bertumbuh ya. Dan yang paling fatalnya nanti dia akan mati. Oke.
Selanjutnya, amati gambar berikut ini. Nah, ada gambar apa aja nih? Ini ada gambar ayam, ada anak ayam, ada gambar telur, dan juga ada gambar kupu-kupu. Ya. Nah, Ananda, ada berbagai hewan yang dilahirkan dari tubuh induknya. Anak-anak hewan memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Anak kucing misalnya, sama bentuknya dengan kucing dewasa. Nah, apalagi contohnya ada anak ayam yang baru menetas walaupun tubuhnya kecil, tapi dia mirip dengan induknya. Akan tetapi, tidak semua telur menetas menghasilkan anak hewan yang mirip dengan induknya. Contohnya, apa yang terjadi pada kupu-kupu? Nah, kupu-kupu adalah binatang yang cantik. Dia memiliki sayap yang indah dan berwarna-warni. Kupu-kupu terbang mencari makan ke sana kemari dan hinggap di bunga-bunga yang indah. Ya, nah salah satu contoh binatang yang ketika dia dari telur dan juga menjadi besarnya tidak mirip dengan induknya, yaitu salah satunya itu kupu-kupu. Nah, mari kita perhatikan bagaimana daur hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ya, bertelur. Habis dari bertelur dia nanti menjadi ulat. Nah, ulat dia nanti akan memakan daun-daun dan juga menjadi agak besar. Setelah itu dia menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu yang cantik, ya. Seperti itu ya. Daur hidup kupu-kupu. Dari telur habis itu menjadi ulat, lalu menjadi kupu-kupu. Tahapan perkembangbiakan dan pertumbuhan hewan dengan mengalami perubahan bentuk fisik dari mulai menetas hingga menjadi hewan dewasa disebut metamorfosis, ya. Daur hidup kupu-kupu ini kita sebut juga dengan metamorfosis. Kupu-kupu melalui tahapan metamorfosis sempurna karena bentuknya berbeda dari mulai menetas hingga menjadi kupu-kupu. Nah, ini ya contoh dari metamorfosis sempurna. Nah, apalagi Ustazah contohnya selain kupu-kupu? Nah, mari kita lihat ke gambar berikutnya. Nah, ada nyamuk. Nah, nyamuk ini juga termasuk ke dalam metamorfosis sempurna ya. Dia tahap pertumbuhannya itu sempurna. Yang pertama dia dari telur. Nah, habis dari telur dia menjadi jentik-jentik. Habis dari jentik-jentik dia menjadi pupa. Nah, dari pupa dia menjadi nyamuk dewasa. Nah, Ananda sudah tahu kan daur hidup nyamuk itu pertama kita mulai dari dari telur. Habis dari telur dia menjadi jentik-jentik, kemudian dia menjadi pupa dan juga menjadi nyamuk dewasa. Nah, karena kita tahu nyamuk ini tidak menguntungkan bagi kita, nah kita harus memberantas nyamuk ini sejak dari jadi jentik-jentik, ya. Karena apa? Karena nyamuk itu bisa menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit DBD, ya. Nah, itulah nyamuk DBD itulah yang harus kita waspadai. Kalau ada genangan air di sekitar rumah Anda, misalnya ada kaleng bekas nih yang digenangi air, segera dibuang tuh airnya supaya nggak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, kalau nanti jentik-jentiknya berubah menjadi pupa dan berubah menjadi nyamuk, nah otomatis di sekitar rumah kita akan banyak nyamuk. Nah, kita nggak tahu ya nyamuk yang mana yang menyebabkan penyakit. Nah, jadi kita harus memberantas semua nyamuk itu. Dimulai dari dia ketika menjadi jentik-jentik. Nah, nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Nah, makanya kita harus menjaga lingkungan dan tempat penampungan air agar tidak dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, jagalah selalu kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatanmu. Nah, perhatikan gambar ini Ananda. Ini adalah tempat-tempat berkembang biaknya, tempat hidupnya nyamuk ya, yang dimulai dari jentik. Ini perhatikan, ada di genangan air yang tidak kita buang. Selanjutnya ada di tempat penampungan air, di kolam-kolam ikan yang tidak bersih ya. Nah, di bak-bak mandi yang tidak kita bersihkan. Ya, di situ semuanya tempat
sarangnya nyamuk. Nah, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Nah, contohnya apa? Contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk adalah DBD atau nyamuk demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Nah, membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan bagaimana caranya? Dengan cara membersihkan lingkungan sekitar rumah kita. Nah, seperti yang ada pada gambar ini ya, Nanda. Nah, kita gambarnya. Nah, di sini ada warga desa sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah, misalnya kita mau adakan gotong royong bersama membersihkan lingkungan. Nah, cara kita menyampaikan pesan itu kepada orang lain harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga baik, ya. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara kita memberikan saran dan juga pesan yang baik untuk orang sekitar kita. Ini dia ya, perhatikan gambar yang pertama. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah apa kira-kira nih sarannya? Kalau misalnya kamu melihat teman kamu yang sedang membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana cara kita menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan sopan? Nah, di sini ada contohnya ya. Ustazah memberikan nama anak ini itu si Alvin. Nah, bagaimana Ustazah memberikan saran kepada si Alvin ini? Nah, ini saran yang Ustazah buat ya. Alvin, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, maka orang tersebut juga akan menerimanya dengan baik ya. Kalau misalnya kita menyampaikannya dengan kata-kata yang kasar dan juga kita teriak-teriak, nah orang itu pasti akan marah sama kita ya. Nah, yang kedua, ada contoh yang kedua. Nih, di sekitar ini ya gambar yang ini yang kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Nah, perhatikan ini gambar kedua, sangat kotor ya halaman rumahnya ini, banyak sampah yang berserakan. Nah, saran apa yang akan kita berikan? Nah, kira-kira saran apa nih yang akan Ananda berikan kalau misalnya melihat di rumah tetangga Ananda itu banyak berserakan sampah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saran yang sudah berikan ya. Perhatikan. Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena banyak sampah yang berserakan. Karena lingkungan yang kotor akan menjadi sumber penyakit dan juga akan menjadi sarang nyamuk. Nah, seperti itu ya. Kita harus memilih kata-kata yang baik dan sopan. Nah, selanjutnya Ananda, kita sudah belajar ya bagaimana tahapan perkembangan hewan dan juga bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga sehat. Nah, selanjutnya Ustazah punya LKS nih. Nah, LKS-nya apa? Mari kita lihat. Nah, ini LKS-nya ya. Yang pertama, carilah gambar daur hidup hewan, kemudian tempelkan di buku, dan ceritakan setiap tahapan daur hidup hewan tersebut menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, contohnya kayak Ustazah Intan tadi, Ustazah sudah memberikan 4 contoh daur hidup hewan, yaitu ada ayam, ada kucing, ada kupu-kupu dan juga ada nyamuk. Nah, Ananda bisa mencari daur hidup hewan yang lainnya ya, terserah bebas daur hidup hewannya. Kemudian nanti gambarnya itu di-print, ditempelkan ke buku dan juga diceritakan bagaimana tahap-tahapnya. Nah, misalnya yang pertama dia seperti ayam tadi. Yang pertama ayam bertelur. Setelah bertelur kemudian telur itu menjadi embrio.
Nah, habis menjadi embrio, kemudian dia menetas menjadi anak ayam. Nah, setelah menjadi anak ayam, dia menjadi ayam dewasa. Nah, seperti itulahnya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, yang kedua, perhatikan gambar di bawah, tuliskan saranmu pada gambar di bawah ini. Perhatikan ada gambar 1, ada gambar 2. Nah, di pada gambar 1 ini ada gambar Jeno sedang mengerjakan tugas kelompok bersama Salman dan tidur di rumah Salman. Jeno melihat ada jentik nyamuk di genangan air pot bunga milik Salman. Nah, apa saran dari si Jeno? Si Jeno ini untuk Salman, ya. Nanti Ananda tuliskan apa sarannya ya. Yang kedua, selokan di depan rumah tetanggamu tidak lancar sehingga banyak jentik-jentik nyamuk dan menjadi sarang nyamuk. Nah, saran yang kalian berikan kepada tetangga kalau misalnya di depan rumah tetanggamu ini selokannya ini kotor seperti ini, apa saran kalian? Nah, silahkan buat menggunakan kalimat yang baik dan benar. Oke. Dari pembelajaran hari ini, maka kita dapat melakukan amal sholih untuk hewan dan lingkungan. Nah, yang pertama, amal sholih untuk hewan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merawatnya. Nah, merawatnya itu dengan memberikannya makan, dengan memberikannya minum, dengan membuatkannya rumah ataupun kandang ya, kalau kita mempunyai hewan peliharaan. Nah, yang kedua, yaitu amal sholih yang dapat kita lakukan untuk lingkungan kita. Apa saja? Yang pertama dengan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kita harus saling mengingatkan agar lingkungan di sekitar kita tetap sehat. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan barang-barang yang dapat menjadi sarang penyakit, serta memakan makanan yang halal dan menyehatkan agar daya tahan tubuh kita tetap baik ya. Nah, menjaga lingkungan kita itu, Ananda jangan suka membuang sampah sembarangan ya. Lingkungan kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan rumah kita itu harus tetap bersih. Karena apa? Karena Allah menyukai keindahan dan Allah Maha Indah dan menyukai keindahan ya. Ada hadisnya ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Ya, yang artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Indah dan mencintai keindahan ya. Kebersihan dan keindahan adalah hal yang sangat disukai oleh Allah. Allah tidak menyukai lingkungan yang kotor dan sampah yang berserakan. Sebagai muslim, kita pasti ingin melakukan hal yang disukai oleh Allah. Nah, itu ya anandanya amal sholih yang dapat kita lakukan. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran nih ya. Jadi mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah Ananda, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.